Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Dr. Kevin Tali, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan mual dan muntah pada saat hamil. Oh ya, kalau yang mau tanya saya praktek di mana? Saya praktek di Jakarta ya. Gitu. Jadi kalau yang dari Jakarta atau sekitarnya boleh. Ya, kita akan bahas mengenai mual dan muntah. Memang mual dan muntah ini 80-90% itu bisa terjadi pada saat kalian hamil, khususnya di trimester pertama. Ya, jadi buat kalian nih, tadi kan banyak banget tuh yang di trimester 1 tuh. Dari trimester 1 itu adalah 0 sampai 12 minggu. Ya. Nah, kalau kalian merasakan mual dan muntah itu masih sangat wajar. Ya, apalagi misalnya kalian itu sampai nggak bisa makan. Nah, itu akan kita bahas pada topik yang kali ini, ya. Jadi, kalian pasti kan pusing banget juga nih, gimana nih cara mengatasinya, Dok? Saya udah pusing sampai 7 keliling, tapi udah makan ini, makan itu, tapi tetap aja masih mual dan muntah. Terus ada yang juga yang bilang, Dok, saya udah minum obat dari dokter, tapi tetap aja juga masih mual dan muntah. Nah, itu akan kita bahas ya. Dan juga mual dan muntah ini bisa terjadi di tadi trimester kedua dan ketiga. Jadi nggak hanya di trimester pertama. Memang paling sering itu adalah di trimester pertama ya. Nah, kalau yang udah trimester kedua dan ketiga, tetap ya, pantengin terus ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A, saya akan memberikan satu penjelasan dulu nih. Ya, paling nggak lama-lama banget biar kalian nggak bosan-bosan. Karena kan banyak banget nih yang mau nanya. Ya, jadi sabar-sabar dulu ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam penjelasan dulu nih. Apa yang dimaksud dengan mual dan muntah selama hamil dan kapan sih terjadinya, minggu keberapa? Kan banyak banget yang masih bingung kan. Nah, mual dan muntah ini memang wajar tadi saya bilang. Jadi pada saat hamil itu akan terjadi perubahan hormon. Jadi perubahan hormon kehamilan itu yang akan meningkat, khususnya di trimester pertama yang akan membuat kalian tuh merasakan mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini normal terjadi apabila kalian masih bisa beraktivitas. Kalau aktivitasnya masih baik-baik aja, masih bisa ke kantor, masih bisa ke pasar, nah itu fine-fine aja. Terus ada yang masih bisa tiduran pagi-pagi, itu juga fine-fine aja. Jadi kan banyak tuh ibu-ibu hamil kan yang pengen tiduran di pagi-pagi, pagi hari. Terus katanya, Dok, banyak mitos yang katanya nggak boleh tidur pagi hari. Masih boleh, ya. Itu nggak ada masalah. Nah, yang harus diwaspadai adalah kalau mual muntahnya itu berlebihan. Kalau misalnya kalian ada penurunan berat badan 5% aja dari berat badan kalian yang sebelum hamil, nah itu udah nggak boleh. Terus apalagi kalian sampai nggak bisa beraktivitas, itu juga nggak boleh, ya. Gitu. Jadi selama kalian masih bisa beraktivitas, itu masih oke kok. Nah, biasanya umumnya terjadi pada saat usia kehamilan di trimester 1. Puncak-puncaknya itu bisa di usia kehamilan 10 minggu. 10-12 minggu itu bisa. Nah, sampai kapan, Dok? Kok ini saya udah mau masuk trimester kedua masih mual dan muntah? Umumnya, kalau yang disebabkan oleh hormon kehamilan, itu akan berkurang mual muntahnya di usia kehamilan 16 minggu. Ya, jadi 16 minggu setelahnya itu udah mulai berkurang. Jadi enak banget tuh. Jadi yang buat lagi hamil trimester kedua. Nah, pesannya adalah enjoy aja ya. Jadi dinikmati aja. Ya, setiap proses kehamilan itu dari trimester 1, trimester kedua dan trimester ketiga itu dinikmatin karena akan berbeda-beda. Ya, jadi kehamilan pertama, kehamilan kedua dan kehamilan ketiga pun experience-nya, pengalamannya itu akan berbeda-beda. Jadi jangan sampai kalian tuh membanding-bandingkan ya kehamilan kalian dengan tetangga, dengan teman kalian, dengan saudara kalian. Itu jangan, karena akan beda. Oke, kita lanjut. Nah, kapan mual dan muntah itu dikatakan normal? Nah, dikatakan normal apabila tadi tuh kalian masih bisa beraktivitas dengan baik. Ya, kalian masih bisa makan. Kalian masih bisa minum air. Karena gini, banyak juga yang lagi hamil, minum air putih aja tuh nggak bisa. Gitu. Jadi bersyukurlah kalian yang masih bisa minum air dan masih bisa makan. Jadi itu baik-baik aja ya. Lanjut. Apa yang menyebabkan terjadinya mual dan muntah? Nah, yang menyebabkan tadi, pertama, kenaikan asam lambung. Yang kedua, karena hormon kehamilan. Nah, hormon kehamilan ini bisa menyebabkan kenaikan asam lambung. Jadi kalau buat kalian yang lagi sakit MAH tuh, atau yang pernah sakit MAH, atau yang ada keluarganya sakit MAH, nah kalian akan tahu tuh gimana rasanya sakit MAH. Nah, sakit MAH itu kayak begah. Jadi kalian mau makan apa aja kok rasanya penuh ya lambungnya, jadi nggak ada niat untuk makan. Ya, terus pas makan dikit aja udah kenyang. Nah, itu yang bisa menyebabkan kalian jadi mual dan muntah. Nah, kalau muntah sendiri gimana? Kalau mual doang nggak apa-apa gitu kan, selama masih bisa makan oke. Tapi kalau selama kalian udah nggak bisa makan, nah itu yang sebetulnya nggak boleh. Karena gini, kalau kalian lagi hamil harus ingat, jadi bukan cuma diri kalian aja, bukan cuma diri mama-mama di sini aja, tapi ada juga nih si
baby ya, si dede bayi itu. Nah itu yang harus dikasih makan gitu. Jadi kalau misalnya mamanya nggak makan, nah si dede bayinya itu, nah itu juga nggak cukup tuh makanannya. Sementara kalau trimester 1 itu adalah trimester yang paling penting. Jadi kalian tuh harus nutrisinya seimbang dan bergizi supaya perkembangan bayinya itu juga bagus. Ya, lanjut. Gimana cara mengatasi atau mengurangi mual dan muntah? Nah ini kan juga banyak yang bilang, dok saya udah makan ini, makan apel, makan pisang, tapi tetap aja masih mual. Nah, bisa juga pertama kalian harus atur. Jadi pola makan kalian dan menu makanan kalian juga harus benar. Jadi pola makan contohnya gimana? Makan sedikit-sedikit tapi lebih sering gitu. Yang dulunya cuma makan 3 kali sehari, ini bisa makan 5 sampai 6 kali sehari, nggak apa-apa gitu. Ya. Cuman ya, makannya itu harus yang bergizi. Jadi jangan yang pedes-pedes. Terus jangan yang minum kopi terus, yang asam-asam. Nah, itu jangan, itu udah harus dikurangin. Ya, karena tadi ya, kalau misalnya ada asam lambung, rasa pedas sama rasa asam, santan, itu dia dapat meningkatkan produksi asam lambung dan mengiritasi dari lambung. Nah, kalau udah ada asam lambungnya meningkat, akhirnya jadinya begah, jadinya sendawa terus gitu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan, mempengaruhi kalian tuh tambah mual. Terus udah tambah mual, jadi muntah dan nggak bisa makan. Gitu. Oke, lanjut ya. Apakah nutrisi berpengaruh terhadap mual dan muntah dalam kehamilan? Nutrisi itu sangat berpengaruh, ya. Kayak tadi saya bilang, nutrisi itu kalian intinya nggak ada satu makanan tertentu yang bisa mencukupi semua kebutuhan kalian pada saat hamil. Jadi makanlah makanan yang beragam. Misalnya untuk mengurangi mual muntah kalian boleh makan alpukat, itu juga boleh, ya. Terus kalian mau minum jahe itu juga boleh. Oke. Nah, lanjut juga. Ada yang nanya juga, kegiatan apa aja yang sebaiknya dilakukan pada saat mengalami mual dan muntah. Jadi kegiatan sebaiknya kalian beristirahat, ya, beristirahat dulu. Jadi kalau misalnya kalian udah mual dan muntah, jangan kalian paksakan untuk beraktivitas lagi gitu. Karena kalau udah mual dan muntah pasti bawaannya pengen istirahat. Ya, jadi badan tuh udah gak enak banget lah, udah uring-uringan. Nah, itu juga kalian jangan langsung menambah aktivitas, atau misalnya kalian pergi ke daerah yang langsung di bawah terik sinar matahari. Nah, itu jangan, ya. Jadi cari tempat yang adem gitu. Oke? Lanjut. Terus kegiatan apa aja yang sebaiknya dihindari pada saat terjadi mual dan muntah? Yang tadi, ya, kalau misalnya kalian lagi beraktivitas itu harus dihindari. Jadi jangan langsung dipaksa terus beraktivitas. Jadi kalian harus beristirahat dulu sebentar. Oke? Lanjut ya. Terus apakah bumil boleh berpuasa? Nah, sebetulnya boleh-boleh aja gitu kan, kita lagi dalam bulan suci Ramadan. Itu boleh-boleh aja untuk bumil berpuasa. Ini banyak banget yang nanya, jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Sebetulnya buat kalian yang mengalami mual dan muntah itu bisa kalian atur ya, secara teori ya. Meskipun nanti pada saat prakteknya itu mungkin ada beberapa dari kalian yang siang-siang totonya udah lapar lagi atau udah lemes lagi, udah mual lagi, itu bisa. Nah, harus diperhatikan menu makanannya. Jadi menu makan itu jangan kalian langsung makan yang manis-manis terus. Jadi pas kalian sahur gitu langsung makan yang manis tanpa serat. Nah, itu yang akan membuat kalian langsung lapar dan lemes gitu. Jadi kalau misalnya ya kalian ada mual dan muntah, itu kalian boleh makan yang berserat dulu nih. Berserat itu misalnya ada sayuran, ada buah-buahannya, ada kurma. Itu kurma bagus karena mengandung karbohidrat dan juga serat. Gitu. Jadi jangan cuman misalnya kalian pas sahur gitu makan nasi doang gitu ya sama satu lauk. Nah, itu akan nggak cukup tuh. Sebanyak-banyaknya nasi nanti pada saat siang hari kalian juga akan lemes gitu karena mengandung gula tadi gitu ya. Tujuannya serat apa? Tujuannya serat supaya kalian nggak langsung gampang lapar. Jadi itu bisa menambah kekenyangan kalian lebih lama gitu. Oke? Lanjut ya. Apa saja tanda bahaya yang harus diperhatikan yang menandakan bahwa mual dan muntah dalam kehamilan termasuk tidak normal? Nah, jadi mama-mama semua di sini, kalau misalnya mengalami mual dan muntah yang berlebihan tuh berapa kali, Dok? Berlebihan itu adalah 10 kali dalam 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian muntahnya lebih dari 10 kali, nah itu udah nggak boleh. Atau misalnya kalian mama nggak bisa untuk beraktivitas yang seperti biasa. Nah, itu juga nggak boleh. Misalnya biasanya mama sering pergi ke pasar atau pergi ke kantor. Nah, ini gara-gara mual dan muntah yang berlebihan.
Nah ternyata mama jadi nggak bisa tuh untuk pergi ke pasar dan ke kantor. Nah itu yang nggak boleh ya. Dan yang ketiga misalnya berat badan mama tuh turun 5% dari berat badan yang sebelum hamil gitu. Jadi misalnya berat badan mama misalnya 50 kilo nih sebelum hamil. Terus ternyata mama baru hamil 6 minggu. Nah terus tiba-tiba berat badannya jadi 40 kilo. Nah itu nggak boleh juga ya. Karena 5% dari 50 kilo berapa tuh? 2,5 kilo. Nah kalau misalnya turun jadi lebih dari 2,5 kilo, nah itu nggak boleh ya. Gitu. Lanjut ya. Nah kapan ibu yang sedang hamil dengan mual muntah perlu mengunjungi dokter? Nah jadi mama-mama sekalian ya, kalau misalnya tadi mengalami mual muntah yang berlebihan, terus pusing, terus sampai nggak bisa makan, nah itu harus segera langsung mencari check up ke dokter. Karena apa? Karena nanti yang tadi saya bilang, jadi pertumbuhan janin dan perkembangan janin itu sangat penting di trimester 1. Jadi kalau mama sekalian nggak bisa makan, nah itu kan babynya itu juga nggak akan mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Nah sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan si baby gitu. Oke. Nah itu tadi sekilas penjelasan dari saya. Sekarang kita buka ya sesi tanya jawab ya. Karena banyak banget nih, bentar ya saya lihat, kayaknya udah banyak banget nih yang nanya dari tadi nih. Banyak sekali yang bertanya. Yang mau nanya boleh ya, silahkan. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Wow, banyak sekali. Bentar ya. Pertanyaan dari Mama Nitan Dianti. Pertanyaan dari Nitan Dianti. Dok, aku hamil 8 minggu 5 hari. Tapi kok nggak mual sama sekali ya? Dan di USG pun belum kelihatan apa-apa. Nah, ada yang seperti ini nggak? Jadi ada Mama Nitan Dianti, ini lagi hamil 8 minggu 5 hari. Tapi di USG belum kelihatan apa-apa. Nah itu, dan dia nggak merasakan mual. Nah jadi jangan khawatir, karena kalau untuk menentukan usia kehamilan atau menentukan seorang hamil atau enggak, itu pertama harus di test pack dulu ya. Yang gampang adalah test pack. Jadi mama-mama sekalian tuh kalau misalnya telat mens atau telat haid, itu udah bisa untuk melakukan test pack. Kapan? Bisa 1 minggu setelahnya, setelah telat. Ya itu harus dilihat. Nah kalau misalnya udah positif, kalau test packnya positif, itu bisa langsung untuk di USG ya. Di USG-nya boleh langsung atau besokannya atau 1 minggu setelahnya, setelah test packnya positif ya. Nah itu untuk menentukan usia kehamilan. Nah kalau tadi si Mama Nitan Dianti itu katanya udah di USG dan belum kelihatan apa-apa. Nah itu bisa diulang lagi tuh, USG 2 minggu lagi. Jadi jangan khawatir. Tetapi pada saat rentang waktu 2 minggu tiba-tiba ternyata kok ada mual muntah, terus ada sakit perut yang berlebihan, atau misalnya ada flek atau keluar darah, itu langsung balik lagi nih, di check up lagi, jadi di USG lagi. Oke? Lanjut ya. Pertanyaan kedua dari Adistis MP. Dok, aku hamil 8 minggu. Wah, banyak banget ya yang hamil 8 minggu ya. Makan sedikit karena mual terus. Bayi tetap ternutrisi gak ya dengan vitamin dokter? Nah, jadi ini udah bagus nih sama Adistis MP ya. Jadi kalau mual tetap harus dipaksa makan. Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit tapi sering. Yang penting ada asupan yang masuk. Jadi ada nutrisi yang masuk. Tapi beda ceritanya kalau misalnya makan terus muntah lagi, makan muntah lagi, dan sampai berat badannya turun. Nah itu nggak boleh. Selama masih ada asupan gizi yang masuk, ada yang masuk nih, si mama makan sedikit-sedikit, itu nggak apa-apa, itu normal. Cara gampangnya gimana untuk tahu? Cara gampangnya adalah untuk tahu, lihat aja penambahan berat badannya. Penambahan berat badannya itu gimana? Kalau misalnya malah turun berat badannya itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya berat badannya biasa-biasa aja, masih tetap misalnya 60 tetap 60, itu masih oke ya. Nah terus multivitamin yang diperlukan adalah yang pertama mengandung asam folat ya. Asam folat boleh. Terus minum juga yang namanya B6 itu, vitamin B6 itu penting untuk bisa mengurangi mual ya. Jadi buat mama-mama yang lagi mual boleh minum B6 supaya untuk mengurangi nih rasa mual dan muntahnya. Oke? Gitu. Semoga terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
dari Rina.Aisyah. Kenapa kalau saya hamil, air ludah saya berlebihan? Kalau saya telan mengakibatkan mual. Gini, jadi kalau lagi hamil, itu memang ada namanya hipersalivasi. Jadi lendir atau misalnya air liur itu juga bertambah. Misalnya deh, kalau mama lagi hamil itu ada keputihannya juga akan bertambah gitu. Nah, terus kalau sampai menelan air liur aja mual, sama tuh yang tadi kayak saya bilang. Jadi ada orang yang minum air putih aja itu juga mual gitu. Itu penyebabnya adalah dari peningkatan hormon kehamilan gitu. Karena mama sekalian lagi hamil. Jadi kalau lagi hamil terus merasakan kayak gitu, itu juga wajar karena pengaruh hormon. Ada juga yang merasakan kok kalau lagi hamil penciuman jadi berubah ya gitu. Penciuman lebih sensitif nih. Nah, itu juga bisa. Itu gara-gara akibat dari hormon kehamilan gitu. Selain perasaan juga lebih sensitif ya. Kalau lagi hamil emang jadi lebih sensitif gitu. Jadi semoga ada ini papa-papanya yang mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya dari Ikolifa Hanum 24 sih. Ada riwayat GERD sebelum hamil. Jadi sekarang GERD-nya makin parah banget. Menguranginya gimana ya, Dok? Jadi mual muntahnya berasa double. Iya, jadi kalau misalnya lagi hamil terus ada GERD. GERD itu adalah penyakit lambung lah. Jadi ibaratnya itu asam lambungnya tuh naik lagi, bisa sampai ke mulut. Jadi bisa kita ngerasain kok tenggorokannya panas, perih ya. Itu terus mulutnya berasa asam banget. Nah, itu tuh GERD. Gitu. Itu memang wajar. Jadi bukan wajar gimana. Jadi memang wajar kalau misalnya merasakan mual muntahnya jadi double. Karena satu ada GERD, terus tadi kedua mama lagi hamil. Ya kalau lagi hamil itu memang tadi meningkatkan asam lambung. Jadi asam lambung yang udah ada nih terus jadi double. Terus bisa naik lagi ke kerongkongan, bisa naik ke mulut lagi. Nah, itu memang seperti itu. Salah satu cara untuk menyiasatinya adalah tadi ya, dengan makan yang porsi sedikit tapi lebih sering. Terus kurangin tuh yang namanya pedas, asam, santan itu udah kurangin. Gorengan juga kurangin. Makan aja yang lembut-lembut ya. Jadi jangan makan yang keras. Kalau kalian mau makan kayak daging, steak gitu ya, itu kalian kunyahnya juga harus lebih double. Jadi intinya supaya makan yang masuk ke dalam lambung itu lebih lembut gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk kontrol ke dokter. Karena kalau udah GERD pasti kan ada obat-obatan khusus tuh. Nah, obat-obatan itu yang harus kalian pantau ya. Maksudnya harus dipantau sama dokternya gitu. Jadi jangan sampai kalian mama-mama sekalian malah minum obat-obat yang kurang baik terhadap kehamilan gitu. Jadi pada saat mama lagi hamil, itu konsultasikan semua obat-obat yang mama minum ya ke dokter. Karena kita akan seleksi nih, mana nih obat-obat yang aman dan yang enggak pada saat hamil. Oke? Gitu. Lanjut ya. Lanjut, karena banyak banget nih yang nanya. Kesian nanti kalau yang belum terjawab pertanyaannya. Lanjut dari Afilu. Sekarang kehamilan keempat saya. Wow, selamat ya. Mual muntah seperti yang sudah-sudah, tapi kali ini berat badan saya turun. Bahaya kah, Dok? Nah kayak tadi saya baru bilang. Jadi jangan membanding-bandingkan kehamilan kalian dengan kehamilan orang lain. Toh kehamilan kalian, mama sendiri tuh, pada kehamilan 1, kehamilan kedua, kehamilan ketiga, kehamilan keempat itu akan berbeda-beda. Ya, jadi itu akan berbeda setiap kehamilannya. Experience-nya akan beda-beda. Nah, tadi kalau dikatakan bahaya apabila misalnya mual dan muntahnya itu sampai kalian mengalami penurunan berat badan. Itu nggak boleh. Penurunan berat badan berapa kilo, Dok? 5% dari berat badan kalian sebelum hamil. Ya, 5% aja. Tadi ya, misalnya kalau kalian berat badannya 50 kilo, 5%-nya adalah 2,5 kilo. Jadi kalau misalnya kalian turun 2,5 kilo, nah itu udah nggak boleh. Itulah harus langsung periksa ke dokter. Ya, gitu. Tapi kalau selama kalian masih mual muntah tapi masih bisa makan, itu nggak ada masalah. Ya, itu karena tadi mual dan muntah pada saat hamil itu sebagian besar 80% wanita itu mengalaminya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Lanjut ya. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaannya. Jangan berhenti bertanya ya. Karena siapa tahu pertanyaan kalian yang dijawab. Pertanyaan selanjutnya dari Erieana 22. Erieana. Dok, mau nanya mual muntah sampai kuning dan berdarah amankah? Dan ini setiap hari. Ayo, ada yang mau bantu jawab gak? Bantu komen di bawah. Jadi dia nanya, Erieana ini
nanya, dok kalau mual muntah sampai kuning dan berdarah, jadi cairannya yang keluar itu warnanya kuning, terus sampai berdarah, ada yang campur darah, terus tiap hari kejadiannya, aman gak gitu? Ada yang mau bantu jawab boleh, nanti ada hadiahnya loh. Jadi gini, kalau udah warna kuning itu berarti nggak bagus ya, apalagi ada campur darah gitu, ada campur darah itu nggak boleh ya, itu berarti udah ada yang teriritasi, ada yang luka tuh. Jadi kalau udah ada yang luka, apalagi udah campur kuning, itu asam lambungnya itu udah nggak boleh. Jadi harus segera periksa. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab tuh tadi? Ya udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya dari Hoiriah Mariati. Boleh nggak dok hamil 8 minggu minum obat? Soalnya nggak sanggup mual terus. Tuh ada yang jawab tuh, ya udah dijawab. 8 minggu boleh aja minum obat ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, mama-mama sekalian, kalau yang mual muntah yang berlebihan itu boleh-boleh aja minum obat. Jadi ada obat-obat yang aman untuk mama-mama yang lagi hamil gitu. Jadi ada aja yang aman. Jadi tapi tidak semua obat untuk obat mual dan muntah itu aman ya untuk ibu yang sedang hamil. Jadi kalau kalian pengen tahu obat-obatnya apa aja gitu ya, sebaiknya sih langsung konsultasikan. Jadi periksakan diri kalian langsung ke dokter. Karena gini, karena kalau kalian nggak periksa terus main asal minum aja, itu belum tentu obatnya cocok, satu. Terus belum tentu kalian butuh obat gitu. Jadi namanya hamil, seaman-amannya obat itu pasti ada unsur kimianya. Jadi sebisa mungkin ya kalian atur nih pola makannya kalian, mama-mama sekalian dulu, supaya membantu mengurangi mual dan muntahnya. Tadi ya, kalau untuk mengurangi bisa aja minum jahe, itu makan permen jahe itu juga masih boleh ya. Lanjut ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Dari Omi_Mariani. Dari Omi_Mariani. Mau tanya dong dok, saya kenapa ya kalau abis mual-mual muntah pasti selalu keringat dingin, wajar nggak ya? Ya berarti itu bisa salah satu tanda-tanda dehidrasi. Jadi yang salah satu ditakutkan pada saat mual muntah itu adalah dehidrasi sebetulnya. Jadi dehidrasi itu adalah pada saat ketika tubuh mama sekalian itu kekurangan cairan. Ya, jadi kalau kita kan manusia gitu kan, itu sekitar 80% adalah cairan. Nah, pada saat kehilangan cairan, nah itu tuh udah bisa tuh terjadi tuh ketidakseimbangan. Ya, selain cairan ada yang namanya elektrolit. Jadi elektrolit itu ada misalnya kalian pernah dengar sodium chloride gitu ya, itu semua elektrolit. Jadi kalau pada saat udah terjadi ketidakseimbangan seperti itu, nah itu kalian bisa merasakan tuh kayak keringat dingin, terus dehidrasi, pusing, lemes. Nah itu bisa terjadi. Paling gampang gimana dehidrasi itu adalah bibirnya kering tuh. Jadi kalau kalian lihat kok teman kalian sebelah tuh pasti sambil tengok-tengokan. Tengok-tengok. Kalau ada yang bibirnya kering itu bisa aja dehidrasi. Ya bisa aja. Jadi ya sebaiknya harus diperiksa. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Hijabel Raaze. Dok, kenapa minum air putih rasanya pahit bikin mual? Padahal yang diminum air putih. Apakah boleh minum air dengan pH 8+? Gak usah, maksudnya kalian mau minum-minum yang lain itu masih boleh. Misalnya kayak kelapa hijau itu masih boleh, alpukat itu juga boleh. Terus kalau kalian minum pH cairan dengan pH yang sudah diseimbangkan dengan tubuh, dicampur dengan elektrolit yang dibutuhkan tubuh, itu juga masih boleh gitu. Intinya adalah kalian masih bisa makan dan minum ya, tapi jangan dicampur sama soda ya, jangan, karena kalau soda itu bisa menambah, jadi kalian malah lebih mual tuh. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dian_AT. Dok, hamil 35 minggu, mual muntah itu gimana? Badan linu dan pusing. Nah, ini yang tadi dibilang. Jadi, ini ada yang lagi hamil 35 minggu, terus mual muntah, badan linu-linu juga pusing jadinya. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi, jangan mama-mama sekalian tuh pikir bahwa, mual muntah ini juga cuma dari trimester 1 doang kok, nanti trimester kedua, ketiga juga udah enak. Nih, ini buktinya enggak nih si Dian_AT. Jadi masih bisa ya gitu. Jadi mama-mama sekalian,
jangan langsung takabur gitu. Jadi udah mentang-mentang aku kan udah trimester ketiga gitu kan. Jangan, jadi masih bisa. Cara menyiasatinya tetap sama. Kenapa? Pada saat trimester ketiga kok masih bisa sih terjadi mual dan muntah? Yang pertama, gara-gara rahim kalian nih, rahim mama-mama sekalian kalau udah trimester ketiga kan naik tuh dari bawah terus naik ke atas gitu kan sampai rongga dada. Nah, si lambung itu tuh ada di sini, ada di sebelah kiri gitu. Jadi pada saat lambungnya terdesak sama rahim, nah itu yang akan membuat mual. Jadi asam lambungnya seakan-akan tuh menekan ke atas. Jadi tertekanlah oleh si rahimnya gitu. Sinyalnya aman ya. Gitu. Jadi itu jadi yang buat hamil trimester ketiga cara menyiasati mual itu agak sedikit berbeda gitu. Jadi kalian jangan langsung makan dengan porsi yang gede, porsi yang langsung banyak gitu. Memang kalian misalnya lapar, terus udah makannya dikit-dikit aja, dibuat sedikit tapi lebih sering gitu. Jadi jangan langsung sekaligus makan banyak, terus abis makan terus tiduran baring. Nah itu pasti dijamin pasti mual, ya. Dijamin pasti mual. Jadi kalau nggak mau kayak gitu, ya makannya sedikit-sedikit. Supaya apa? Kerja lambungnya itu juga lebih ringan gitu kan? Karena tadi ya lambungnya kan ketekan sama rahim tuh, gitu. Jadi seakan-akan tuh ruangnya jadi lebih kecil. Jadi jangan kalian langsung membebani kerja lambung dengan makan yang banyak. Itu nggak boleh. Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Agus Triaulia. Dok, cara membedakan mual hamil dengan asam lambung gimana ya? Jadi mual hamil dengan mual asam lambung bedanya gimana? Bedanya gampang. Kalau lagi mual hamil berarti kalian lagi hamil. Kalau lagi asam lambung kalian lagi nggak hamil. Nggak, jadi kalau misalnya kalian lagi hamil terus ada mual muntah, itu memang bisa gara-gara asam lambungnya memang meningkat gitu. Asam lambungnya meningkat gara-gara kalian lagi hamil, karena hormon kehamilannya naik. Hormon kehamilan naik, asam lambungnya juga ikutan naik gitu. Jadi yang bahaya kalau misalnya kalian udah punya asam lambung nih sebelum hamil, terus kalian tahu nih udah punya asam lambung tapi makannya telat, terus makannya sembarangan. Nah itu gak heran kalau misalnya nanti mual muntahnya jadi double gitu. Jadi buat mama-mama yang udah tahu nih punya mama-mama kalian semua, mama-mama semua punya asam lambung, ya udah dijaga tuh makannya ya, makannya harus teratur ya itu. Oke. Gitu, jadi cara bedanya gitu ya. Lanjut. Ya jangan serius-serius, nanti pada ngantuk lagi nunggu ngabuburit, tentunya lagi tidur semua lagi kan. Pertanyaan selanjutnya dari Alvio Lita Alia. Bagaimana mengatur porsi makan ketika mual? Gimana ya, Dok? Saya selalu dipaksa untuk sarapan dengan nasi, tapi rasanya mual sekali gitu. Bahasanya bagus sekali. Hanya bisa makan biskuit. Jadi gak apa-apa. Jadi kalian tuh gak harus makan nasi sebetulnya. Kalau mama-mama sekalian gak suka makan nasi, itu gak apa-apa gitu. Jadi mama gak harus makan nasi, ya itu wajar. Kalau kalian sukanya biskuit, ya makan biskuit. Jadi mama gak harus dipaksa untuk makan nasi gitu. Sama kayak mama nggak suka makan apa ya? Mama nggak suka makan kepiting gitu. Ya udah jangan makan kepiting gitu kan. Susah amat. Jadi makan aja yang lain, makan yang kalian suka. Intinya untuk ibu yang sedang hamil, jangan makan yang mentah. Selama itu mateng itu boleh ya. Dengan jumlah porsi yang wajar ya. Jadi jangan makannya itu aja. Misalnya mama suka makan martabak gitu. Jangan martabak terus dari pagi, siang, sore, malam martabak terus besok martabak lagi, ya jangan ya. Karena nanti jadinya bayi martabak kan nggak mau. Ya gitulah, jadi harus makan yang beragam ya, harus nutrisi seimbang. Oke, lanjut ya. Dari Dwi Yanti Marcelina. Selama trimester 2 masih merasakan mual dan BAB terus, itu normal kah, Dok? Gitu, normal aja gitu. Jadi yang namanya hamil, semua gejala-gejala tuh bisa muncul. Jadi jangankan cuman mual ya, jadi lebih sensitif pun juga bisa gitu kan. Jadi lebih curigaan pun juga bisa gitu. Jadi nggak cuman mual dan muntah, karena kalau lagi hamil itu semua akan berubah gitu ya. Yang dulu perasaannya kok kayaknya lebih happy aja ya, terus kok ini lebih gampang tersinggung gitu kan. Jadi
si papanya ngapa-ngapain aja terus mamanya jadi lebih tersinggung gitu, itu masih wajar. Jadi nggak usah khawatir, karena namanya hamil, kalian mama-mama sekalian harus menjalaninya. Itu sebuah proses yang memang kurang lebih 9 bulan itu memang akan merubah duniamu gitu kan. Jadi bukan cuman itu, tapi kehamilan juga bisa merubah dunia. Oke. Lanjut. Dari Selfie Ulfia. Dok, apakah semua ibu hamil di trimester 1 selalu mual dan muntah? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi ada yang namanya hamil kebo. Hamil kebo itu adalah hamil, tapi mama sekalian tidak merasakan gejala-gejala kehamilan. Itu juga bisa. Yang namanya mual muntah tadi bisa tuh dialami oleh sekitar 80% mama-mama yang sedang hamil. Tapi ingat, masih ada 10-20%-nya yang tidak mengalami mual dan muntah. Mungkin mengalami yang lain tadi, misalnya payudaranya berasa lebih kencang, itu bisa. Terus penciumannya bisa lebih sensitif, itu juga bisa. Terus lidah kok lebih pahit ya, itu juga bisa. Gitu. Jadi nggak harus mengalami mual dan muntah. Dan yang harus mama-mama sekalian ingat adalah nggak berarti mual dan muntah kalian gitu ya lebih mual dan muntah, lebih hebat, lebih banyak muntahnya itu berarti kehamilannya lebih sehat. Tidak ya. Jadi gejala-gejala yang mama alami pada saat hamil itu tidak menentukan bahwa kehamilannya dalam keadaan sehat. Oke. Nah, cara taunya gimana kehamilan dalam keadaan sehat atau enggak? Cara taunya gampang, tinggal di USG aja ya. Mama-mama sekalian tinggal datang ke tempat praktek yang ada USG-nya gitu ya, ada dokternya, itu bisa. Atau misalnya ada bidannya yang bisa USG, itu juga boleh ya. Gitu. Lanjut ya pertanyaannya. Ini sangat-sangat banyak. Jadi kalian jangan berputus asa untuk nanya. Ayo cepetan nanya. Siapa tahu pertanyaan kalian yang dijawab. Kalau sekali tulis belum kejawab, tulis lagi. Jadi jangan putus asa ya. Karena ini yang tulis pertanyaan banyak banget nih. Jadi saya harus memilah-milih satu persatu sehingga ya mudah-mudahan sih pertanyaan kalian juga dapat terwakili ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi.Kurniawan. Hai dok, hai. Jika habis minum vitamin lalu 3 menit kemudian muntah, ya. Apakah minum vitaminnya harus diulang? Iya, kalau misalnya baru 3 menit terus vitaminnya terus keluar lagi tabletnya ya kalian lihat vitaminnya keluar ya diminum lagi. tapi boleh minum vitamin yang baru ya, jadi maksudnya bukan tablet yang itu gitu. Jadi kalau kalian lihat vitaminnya emang dimuntahkan lagi harus diminum gitu kan, intinya itu belum terserap. Jadi kalau baru 3 menit ya memang belum ada yang terserap. Orang jatuh ke lantai aja 5 menit, belum ada 5 menit masih bisa. Oke, gitu ya. Lanjut. Dari Nora_Luciana_Siregar 95. Kalau jarang mual dan muntah saat hamil, banyak yang bilang itu tandanya anak cowok. Apa itu betul dok? Terus kalau anak cewek gimana? Mual muntah terus dong? Aduh, ini kocak banget sih. Aduh, nih dia nanya si Nora_Luciana_Siregar 95. Aduh. Kalau jarang mual muntah saat hamil, banyak yang bilang itu tandanya anak cowok. Apa itu betul? Ya enggak lah. Jadi nggak ada hubungannya hamil anak cowok dengan mual dan muntah. Tapi kalau mual muntah terus anak cewek dong. Enggak ya, enggak gitu. Lanjut ya. Dari email_nawasia. Dok, nutrisinya penggantinya dari mana? Kalau mual terus ya, susu boleh nggak dok? Boleh. Jadi namanya multivitamin itu suplemen tambahan. Jadi intinya nutrisi yang kalian dapatkan itu, yang mama sekalian dapatkan itu dari tuh kan tambah imun tuh. Yang nutrisi yang penting yang mama sekalian harus makan adalah makan makanan ya. Makan yang bergizi itu harus makan. Jadi jangan mama nggak makan terus cuman kerjanya minum susu dan minum multivitamin. Itu juga nggak boleh. Itu susu dan multivitamin itu adalah tambahan ya, itu suplemen namanya. Jadi kalau suplemen itu ada makanan utamanya terus ditambah dengan minum susu atau multivitamin gitu. Makanan utamanya apa ya kak? Makanan yang mama sekalian makan sehari-hari ya, makan pagi, siang, sore, malam, snack gitu ya. Makan sore itu juga boleh gitu. Nah, multivitamin itu tadi ada yang bentuknya kapsul, tablet itu. Ada juga yang bentuknya susu, bubuk. Nah, itu juga boleh. Kalian tinggal
pilih aja mana yang bisa diminum. Oke? Ada juga gini, soalnya ada juga mama yang lagi hamil, mereka nggak bisa minum susu tuh, gitu, malah minum susu dikit aja jadi tambah mual, gitu. Jadi ya boleh jadi minumnya multivitamin, gitu, yang bentuknya tablet atau kapsul atau soft gel juga boleh, gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Hasnaida _ A-nya soalnya ada 2. Dok, panjang banget O-nya. Dok, saya setiap sikat gigi muntah. Normal kah, Dok? Yes. Kan nggak mungkin saya nggak sikat gigi 9 bulan. Iya benar juga. Iya, jadi tadi yang kembali lagi. Jadi yang namanya muntah itu kebanyakan di trimester 1, ya. Gitu. Jadi dia setiap sikat gigi muntah gitu. Jadi nggak apa-apa. Ada juga orangnya setiap kali minum air muntah. Terus masa dia nggak minum 9 bulan? Aduh, ini ngelawak banget sih. Ya jadi itu disiasatin aja lah gitu. Disiasatin aja gitu. Ya. Cara kalian sikat gigi gimana gitu. Jangan sampai dicolok-colok ke kerongkongan juga bisa bikin mual. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ermala Kusuma. Dok, cara mengatasi mual muntah karena bau menyengat seperti bawang atau masakan lainnya. Gini, tadi yang namanya lagi hamil itu adalah banyak yang berubah. Salah satunya indera penciuman, gitu. Kalian tetap masih bisa cium gitu, bau-bau kalian masih bisa cium. Kalau nggak bisa cium itu beda, itu COVID. Jadi kalian masih bisa cium bau gitu ya, tapi berubah, kalian lebih sensitif gitu. Nah itu bisa juga misalnya bau parfum, kalian cium adalah bau bawang, gitu juga bisa. Gitu, jadi intinya adalah pakai masker ya, jadi pakai masker aja untuk mengurangi bau-bauan itu yang mengganggu kalian tuh. Oke. Ya, lanjut ya. Karena ini banyak banget loh pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian jangan patah semangat ya. Jadi kalau pertanyaan kalian belum dijawab, tulis lagi biar kejawab ya, biar kelihatan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Tamiu _ hamil 10 minggu, tenggorokan seperti ada yang mengganjal walaupun sudah minum hingga dada sakit dan muntah. Wajar nggak? Hamil 10 minggu, tenggorokan seperti ada yang mengganjal walaupun udah minum hingga dadanya sakit dan muntah. Nah ini harus dibedakan ya. Jadi kalian habis makan apa, totalnya emang ada yang mengganjal juga bisa gitu, atau ada luka di leher itu juga bisa. Jadi mual dan muntah itu nggak harus ada yang mengganjal. Kalau kalian misalnya merasakan kok abis nelen ada yang merasa sesuatu yang mengganjal, terus lama-lama kok jadi perih ya, nah itu udah nggak boleh. Itu sebaiknya langsung diperiksa ya, meskipun kalian nggak ada demam ya. Jadi itu bisa aja ada radang misalnya, atau ada penyakit lain, itu juga harus diperiksa biar clear. Oke, lanjut dari Amelia Nur HDYH. Pertanyaannya adalah 19 minggu di bawah puasa padahal mual, muntah, dan pusing. Apakah boleh, Dok? Boleh gak? Jadi gini, prinsipnya untuk berpuasa adalah kalian si mama-mamanya ini dan si babynya itu dalam keadaan sehat ya. Sehat itu macam-macam. Jadi kalian bisa lihat nih dengan penambahan berat badannya, nambah atau enggak, atau bahkan turun. Nah kalau udah turun berat badan mama tuh udah nggak boleh ya, gitu. Itu berarti sebaiknya jangan dipaksakan untuk puasa gitu. Yang namanya hamil itu berat badan harus naik. Kalau udah turun berarti gizi atau nutrisi itu kurang. Itu nomor 1. Terus nomor 2, kalau misalnya kalian pusing, mual, muntah, itu masih wajar. Itu masih wajar terjadi. Jadi kalau misalnya mual dan muntah sampai mengganggu tadi ya, balik lagi, kalau sampai mengganggu aktivitas itu nggak boleh. Terus sampai muntahnya berlebihan, lebih dari 10 kali dalam sehari, itu juga nggak boleh ya. Itu harus dicatat gitu. Nanti abis ini juga ada kuis. Itu bocoran loh. Jadi harus dicatat tuh apa-apa aja. Oke. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Agustina F 377. Dok, saya masuk trimester ketiga, tapi tadi barusan USG berat badan bayi masih 1900 gram.
Untuk mengejar berat badan bayi, niat cepat nambah makan apa ya dok? Soalnya saya termasuk yang susah makan dan sekarang pun masih sering mual. Untuk di trimester ketiga itu tergantung dari usia kehamilannya sebetulnya. Kalau 1900 itu pasti udah 30 minggu ke atas, udah 34 minggu lah, sekitar gitu. Kalau memang usia kehamilannya segitu ya masih wajar. Tapi kalau misalnya udah 37 minggu terus beratnya baru 1900 gram itu nggak boleh. Itu harus langsung periksa lagi ke dokternya, ya. Pasti ada sesuatu tuh, gitu. Itu berarti janinnya kekurangan makan. Itu harus dicari tahu penyebabnya dari mana. Oke, gitu. Nah, terus untuk mengejar penambahan berat badan janin itu gampangnya bisa dilihat dari penambahan berat mamanya. Gitu. Kalau mamanya di trimester ketiga itu dia bisa bertambah sekitar 2 kilo sampai 3 kilo sebetulnya per bulan. Gitu. Tapi kalau mamanya cuma bertambah dalam 1 bulan itu which is 4 minggu gitu kan. Which is gila, Jakarta Selatan banget gue. Jadi kalau misalnya cuma nambahnya setengah kilo dalam 1 bulan, nah itu nggak boleh. Ya. Gitu. Jadi kalau trimester ketiga caranya mamanya itu harus nambah berat badan sekitar 2 kilo per bulan per 4 minggu. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya mamanya berat badannya nambahnya udah bagus, terus janinnya si dede bayinya itu masih menambahnya masih kecil, nah itu ditanyakan tuh setiap kali ke dokter atau ke periksa kandungannya, ditanyakan kok kenapa ya nggak boleh, maksudnya kok kenapa ya penambahan berat badannya kok nggak sesuai gitu. Nah, nanti biar dicari tahu, gitu. Itu bisa penyebabnya macam-macam. Misalnya dari plasentanya, atau misalnya mamanya ada tekanan darah tinggi, atau ada penyakit yang lainnya. Nah, itu juga bisa. Jadi menyebabkan si berat badan babynya ini tuh kurang maksimal. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini kita selamat bergabung ya buat yang baru bergabung. Karena kita sedang menjawab pertanyaan Q&A. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan terjawab ya dan terwakilkan ya. Oke. Lanjut. Dari Amala Lastari. Mual muntah usia kandungan 16 minggu, pengennya cemilan terus. Diisi seperti nasi mual, amankah bagi janin dok? Aman. Aman. Jadi gini, kadang-kadang tuh mama-mama yang lagi hamil tuh ya, pengen makanan yang memang mereka suka gitu, jadi yang ngidam. Jadi cari-carinya, dok ini kan kemauan dede bayinya, ini atas nama bayi gitu kan. Jangan. Jadi kalau kalian pengen makan apa ya bilang aja ke si papanya. Jadi jangan mengatasnamakan bayi, atas nama cinta aja. Lanjut ya. Dari D.Fadilah05. Emang kalau hamilnya mual terus nggak bisa naik pesawat? Emang kalau hamilnya mual terus nggak bisa naik pesawat? Emang nggak boleh? Boleh lah, boleh dong. Jadi intinya kalau kalian lagi hamil terus pengen naik pesawat, sebaiknya sih kontrol dulu kehamilannya ke dokter kandungan. Ya, jadi biar bisa diperiksa dulu apakah kalian layak terbang atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian dirasa tidak layak terbang, itu sebaiknya jangan dipaksakan. Ya, apalagi yang udah mau mudik nih kan. Ya, ayo. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali pertanyaannya. Jangan itu ya, jangan patah semangat ya. Ayo cepetan, masih ada waktu nih buat kalian tulis pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya. Dari Dikans. Dok, saya hamil 14 minggu. Berat badan saya sudah turun 10% dari sebelum hamil. Wow. Ditambah di kehamilan saya ditemukan kista dok. Wah. Berat badan saya turun karena mual, muntah, kuning, berlebih. Ini kehamilan pertama saya dok, bagaimana ya? Jangan sedih ya, Dikans. Jadi tadi ya, kalau misalnya berat badan udah turun, apalagi udah 10%, ayo cepetan kontrol. Jadi biar bisa kita obatin nih gitu. Jadi kalian jangan berputus asa gitu ya. Selama nanti kehamilannya, nanti di USG kan, di USG sama dokternya, oh ini dede bayinya masih bagus nih, sehat kok, nggak ada masalah. Nah itu jangan sedih ya. Tetap masih bisa, nanti kita kontrol kok. Nanti kita kontrol, kita kasih obat, kita kasih macam-macam ramuan-ramuan khusus supaya kamu tidak mual dan muntah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Greta Laras 009. Dok, saya hamil 13 minggu. Kenapa nafsu makan malah berkurang drastis, tapi udah nggak mual? Aman nggak sih dok? Gini, jadi tadi ya, jadi kalau yang lagi hamil,
itu bisa mual memang sampai 16 minggu. Bahkan bisa sampai selama kehamilan tuh, bisa sampai trimester ketiga. Ya. 13 minggu tapi udah nggak nafsu makan. Tapi nggak mual juga. Nah, ini bisa sebetulnya kalian siasatin. Jadi kalau mama-mama sekalian suka makan apa, itu makan aja. Ya. Boleh kok makan semuanya yang mama-mama suka, asalkan mateng. Ya. Nah, kalau nggak nafsu makan, itu bisa gara-gara ada asam lambungnya tuh. Jadi pada saat asam lambung naik, terus merasa begah, terus kok jadi nggak mau makan ya, jadi malas makan. Nah itu juga bisa. Jadi intinya adalah makan yang seteratur mungkin, ya. Makannya harus teratur, jadi jangan sampai lambung atau perut kalian kosong. Jadi diisi aja kecil-kecil, dibanyakin cemilan lah intinya gitu, ya. Jadi daripada susah-susah kan, banyakin ngemil aja, ya. Ngemilnya tapi harus yang sehat ya, jangan yang manis-manis terus, ya. Hati-hati sama yang manis berbahaya. Oke, lanjut ya. Dari Nila Arum Cahyati. Dok, apa boleh minum susu bumil bareng sama minum obat anti mual? Jadi yang namanya minum obat itu sebaiknya jangan dibarengin sama susu atau misalnya kopi gitu ya. Itu sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya supaya kalian ingat gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi selama kalian masih bisa membagi waktunya, sebaiknya sih jangan dibarengin sama susu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rian Tinuri. Dok, kaknya panjang doknya. Kalau udah TM3, trimester ketiga, 36 minggu masih muntahnya warna coklat dan sakit tenggorokan, bahaya nggak? Boleh minum obat mah nggak? Obat mah yang di warung-warung itu sebaiknya jangan kalian minum sering-sering ya. Gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi sebaiknya kalau kalian misalnya ada mual dan muntah, terus berwarna coklat, terus sakit tenggorokan lagi ya, nah itu sebaiknya diperiksakan apakah sakit tenggorokan yang gara-gara mual dan muntahnya atau bukan gitu. Apakah sakit tenggorokannya ternyata dari hal-hal yang lain gitu. Jadi itu harus dicari tahu. Oke. Itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saudara-saudara. Dari Astrid Darista 26. Dok, aku tes swab positif. Wow, selamat ya. Tapi nggak ada sama sekali tanda-tanda hamil kayak mual, muntah, pusing, payudara berubah, normal aja. Itu gimana ya? Gini, jadi selama tes swab kalian positif, berarti sudah hamil, ya. Tetapi kehamilan itu tetap harus dipastikan nih. Caranya gimana? Caranya di USG, gitu. Nah, di USG-nya kapan? Bisa misalnya 1-2 minggu setelah kalian telat mens gitu ya. Kalau misalnya belum kelihatan dok, kita udah USG, nggak apa-apa, di USG lagi aja 2 minggu lagi gitu loh ya. Gitu, jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak harus tuh tanda-tanda kehamilan itu dirasakan oleh mama-mama sekalian gitu. Jadi yang namanya hamil nggak harus merasakan mual dan muntah. Yang namanya hamil nggak harus pusing. Kalau akhir bulan pusing itu beda lagi ya. Gitu. Yang namanya hamil nggak harus jadi sensitif gitu. Yang namanya hamil juga nggak harus jadi penciumannya lebih sensitif juga gitu. Itu sangat-sangat subjektif gitu. Jadi untuk memastikan kehamilan kalian dalam keadaan sehat, ya harus di USG, harus diperiksa. Gitu deh. Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Cynthia Sukaz H96. Susah ya. Dok, saya hamil 17 minggu, alhamdulillah gak mual muntah sampai sekarang. Tapi nafsu makan berkurang drastis dok, sampai turun 4 kilo. Apakah itu wajar? Tergantung berat badannya berapa. Ya, kalau berat badannya lebih gitu ya, itu masih gak ada masalah. Tapi kalau misalnya berat badannya cuma 40 kilo, terus turun 4 kilo ya jangan gitu. Itu harus ditambah berat badannya. Kalau misalnya berat badannya sudah berlebih ya itu harus tetap dibalikan lagi tuh, jangan sampai turun. Intinya yang selama lagi hamil itu nggak boleh turun ya berat badannya. Apapun berat badan kalian, seberapapun berat badan mama-mama semua, yang namanya lagi hamil nggak boleh berat badannya turun. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Poppy Diani _ Dok, kalau mual muntah yang hebat sampai perut nyeri banget dan lemes, apakah debay di dalam aman? Yuk kita tanya si Debay. Jadi kalau misalnya mual muntahnya hebat sampai perut nyeri,
Tergantung perut bagian mana nih. Kalau perut bagian bawah itu sebaiknya harus langsung diperiksa ya, gitu. Dan tergantung usia kehamilannya, apakah kehamilannya udah terlihat atau belum gitu. Karena ngerinya gitu, kalau misalnya perut sakit banget dan perut bagian bawah yang sakit, itu bisa-bisa aja hamilnya di luar kandungan, itu sih ngerinya gitu. Oke, jadi kalau untuk pastinya, kalau misalnya ini kan si pertanyaannya DBY-nya di dalam gimana? Kalau mama-mama sekalian tuh, mama Poppy, Diani ini udah bisa lihat DBY-nya, ya berarti DBY-nya aman-aman aja selama di hasil USG-nya bagus ya, gitu. Oke. Nah, mual muntah yang berbahaya untuk DBY adalah mual muntah yang memang berlebihan sampai 10 kali dalam sehari itu muntahnya. Ya, terus sampai pusing, lemes, sampai nggak bisa beraktivitas. Nah, itu udah nggak boleh. Jadi nggak boleh dibiarin. Karena kalau dibiarin nanti DBY-nya kenapa-napa lagi. Gitu. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Oktan 1998. Ini lahirnya tahun 98 ya. Dok, saya 20 minggu lagi flu sama batuk. Setiap saya batuk, mual mulu. Harus apa sih dok biar enakan? Nah, tadi ya, kalau lagi mual muntah sama batuk itu diobatin dulu nih batuknya. Karena bisa aja si batuknya ini nih yang merangsang terjadinya muntah gitu. Jadi harus dicari tahu penyebab batuknya, terus diobatin tuh batuknya ya. Terus boleh minum, misalnya minum madu sama jeruk nipis itu boleh, minum jahe itu boleh. Terus kalau misalnya lagi mual muntah berlebihan, ya udah kalian istirahat dulu, karena kan kalau lagi mual muntah itu kan biasa pusing tuh gitu. Kalau pusing terus beraktivitas lagi ya tambah pusing, tambah capek, terus nanti ujung-ujungnya muntah lagi gitu ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya dari Windy Aprilia. Dok, apakah boleh tidak minum vitamin tapi diganti dengan makanan yang banyak dan bergizi? Apakah bisa? Makanan apakah itu? Yang bisa-bisa aja kok. Bisa-bisa aja. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya multivitamin itu adalah suplemen tambahan. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu, di negara-negara maju, itu mereka malah nggak minum multivitamin tuh. Jadi karena makan makanan yang mereka makan tuh udah bergizi. Tapi untuk orang Asia sebaiknya tetap harus minum tablet penambah darah gitu ya. Karena kalau lagi hamil itu akan cenderung terjadi anemia, jadi kurang darah merah. Anemia itu bukan tekanan darahnya kalian yang turun ya gitu. Beda. Sel darah merahnya yang kurang, bukan tekanan darahnya yang kurang gitu. Oke. Lanjut. Dari Ayuning Tias _25. Dok, masuk TM2, masuk trimester kedua, udah nggak muntah mual, tapi langsung naik 80 kilo. Dari berat badan normal 65 kilo. Usia kehamilan 6 bulan normal kah? Termasuk obesitas kah? Nah, jadi tadi ya, dari 65 naik ke 80 kilo. Jadi, padahal baru usia 6 bulan, usia kehamilannya. Nah, itu kenaikannya udah berlebihan banget tuh, 15 kilo. Sementara kenaikan berat badan yang normal untuk berat badan yang ideal itu maksimal 16 kilo gitu ya. Jadi buat Ayuning Tias _25, yuk mulai lagi nih diatur nih pola makannya ya, supaya jangan terlalu berlebihan. Jangan yang manis itu bahaya banget ya, bahaya, apalagi kata-kata yang manis itu hati-hati, jahat gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ulfa.nh12. Mual sama muntah ketika sudah 9 bulan, kenapa ya dok? Ayo kenapa? Ya bisa aja tadi gara-gara rahimnya udah naik ya. Udah 9 bulan, makin gede tuh. Terus kalian makannya kekenyangan ya, keenakan gitu, makan banyak, jadi mual lagi gitu. Sebetulnya kalau misalnya yang dulunya trimester 1-2 tuh nggak mual, harusnya trimester ketiga itu nggak mual loh gitu. Karena trimester ketiga itu tergantung pola makan kalian gimana gitu. Jadi jangan langsung makan makanan yang banyak banget, terus yang karbohidrat semua, yang tanpa serat. Nah itu nggak boleh, nanti malah yang jadi adanya mual lagi deh gitu. Oke. Wah, sepertinya itu sudah menjadi pertanyaan yang terakhir yang bisa saya jawab pada sesi ini. Karena waktunya udah hampir 1 jam dan pastinya pada udah mau ngabuburit ya. Jadi nunggu puasa jam 6 nanti. Mudah-mudahan tema kita kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mama-mama sekalian ada di otak yang tadi
pusing 7 keliling, ya seenggaknya ini jadi pusing 5 keliling lah gitu. Jadi mual dan muntah pada saat hamil itu memang masih bisa terjadi dari awal trimester 1 sampai trimester ketiga gitu. Dan ingat, gejala mual dan muntah itu nggak menandakan bahwa kehamilan mama sekalian dalam keadaan sehat ya. Dan sebaliknya, kalau yang buat mama-mama yang lagi nggak merasakan mual dan muntah, bukan berarti kehamilannya tidak sehat. Jadi intinya jaga pola makan, atur pola makan dan pola hidup yang sehat ya. Gitu. Dan juga kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau request usulan topik live selanjutnya, mama bisa komen ya di IGTV Halo Bumil saat video ini di-upload ulang ya. Oke, jangan lupa juga share IGTV-nya ke IG story mama-mama dan tulis tentang apa yang didapat dari hashtag belajar bareng kali ini. Jadi hashtagnya hashtag belajar bareng ya. Dan tag juga Halo Bumil dan juga saya biar nanti saya baca dan repost. Oke, kapan lagi? Akhir kata, terima kasih untuk semua mama yang udah ikutan hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Saya Dr. Kevin pamit undur diri. Bye-bye.